Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Yang terhormat Wali Kota Dumai dalam hal ini diwakili oleh staf ahli bidang pemerintahan kemasyarakatan dan sumber daya manusia Bapak Insinyur Zulkarnain MSI. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Dumai Bapak Haji Dr. Agus Syahwan. Yang kami hormati Kabak Esra Kota Dumai dan yang kami hormati Kepala Kanwil Kemenak Provinsi Riau yang diwakili oleh Kasih Pendidikan Diniyah dan Al-Quran Bapak Dr. Andes Dahlan Jamil MA. Yang kami hormati Bapak Kasih Pendis Kementerian Kota Dumai Bapak Dr. Andes Sarifudin. Dan yang kami hormati Ketua FKPI Provinsi Riau Bapak Jamil. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Cabang Bank Syariah BSI Kota Dumai. Yang kami hormati Bapak Pimpinan MHC Kota Dumai. Dan yang kami hormati semua peserta pelatihan kurikulum Lembaga Pendidikan Al-Quran Nasional Kota Dumai Minggu 23 Januari tahun 2022. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di aula Gedung Sri Bunga Tanjung pagi hari ini. Baiklah, adapun tertib acara kita pada pagi hari ini yaitu pertama, pembukaan oleh protokol. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Halimah Tusadia. Kepada Ibu, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata sambutan dari Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Dani SPDI. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama, marilah kita bersyukur pada Allah Tabaraka wa Ta'ala karena pada hari ini alhamdulillah kita masih diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita bisa hadir di pendopo ini dalam kegiatan pelatihan kurikulum. Salawat dengan salam telah kita hadiahkan kepada Nabi alam kita, yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan berbanyak salawat kepada beliau, berarti kita mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Dumai atau mewakili, yang saya hormati Bapak Kemenak Kota Dumai, yaitu Bapak Haji Dr. Bapak Sofwan, yang saya hormati Bapak Kasih Pendis, itu Bapak Dr. Abdus Safrudin beserta rombongan. Yang saya hormati Bapak Kabak Kesra, yaitu Bapak Emrozi SHMH. Yang terhormat Bapak Kanwil Bekamarut Cek Pakis beserta rombongan. Yang saya hormati Bapak Ketua FKPQ Pekanbaru, yaitu Bapak Jamil Siregar. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Bank BSI. Dan yang saya hormati Bapak Pimpinan MHC Kota Dumai. Dan tidak terlupa pula yang terhormat Bapak Ibu Ketua FKPQ Kota Dumai, yaitu Ibu Ilma Hayati SPD. Dan juga Bapak Kepala Sekolah dan juga guru-guru TPQ se-Kota Dumai. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sebagai Ketua Panitia Pelaksanaan Kurikulum, alhamdulillah hari ini TPQ kita se-Kota Dumai 7 kecamatan sudah ada kurikulum. Jadi insya Allah setelah kegiatan ini nanti kami pengurus dari kecamatan dan kota nanti akan mendiskusikan apa saja materi yang ada di kurikulum dan akan insya Allah akan mengeluarkan rapor dan juga ijazah. Jadi kita nanti se-Kota Dumai itu sama, tidak ada perbedaan dalam rapor dan dalam ijazah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, peserta kita hari ini 220 se-Kota Dumai, 110 kepala sekolah, 110 guru TPQ. Yang mana adalah anggaran ini adalah anggaran dari anggaran FKPQ Kota Dumai yang tidak terlepas dari TPQ se-Kota Dumai. Kemudian untuk kegiatan kita ini nanti akan disampaikan oleh langsung Bapak Kanwil Pekanbaru untuk menyampaikan materi pelatihan kurikulum. Jadi pelatihan kurikulum kita ini atau kurikulum kita ini dikeluarkan oleh Kemenak Pekanbaru dan Kota Dumai. Jadi Bapak Ibu, saya berharap untuk menyimak dengan seksama karena ini untuk kepentingan kita, untuk kemajuan TPQ kita. Ya alhamdulillah kerjasama kita semua, maka terwujudlah kurikulum sesuai dengan tema kita, meningkatkan SDM dan standarisasi kurikulum menuju TPQ yang berkualitas. Amin ya rabbal alamin. Itu saya dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Semoga kita mengajar dengan ikhlas kepada Allah Ta'ala
karena menjadi amal jariah. Nanti kita menjadi golongan orang khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamau. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baiknya kata Rasulullah adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kata sambutan dari Ibu Ketua FKPI Kota Dumai kepada Ibu Nilma SPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan suatu nikmat yang berharga bagi kita, yaitu nikmat kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan ataupun mengikuti kegiatan pelatihan kurikulum nasional yang beberapa bulan yang lalu kami ambil dari langsung dari Pekanbaru. Alhamdulillah, inilah janji kami, insya Allah pada hari ini kami tepati janjinya. Sampai dari itu selawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala asna Muhammad, yang mana syafaat doa kita harapkan di yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Wali Kota ataupun yang mewakili, yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Pak Sofwan, terima kasih Pak sudah datang dalam acara pelatihan di sela waktu untuk istirahat Bapak ataupun tidak ada jam Bapak kerja, tapi Bapak insya Allah dengan meringankan langkah menghadiri acara pelatihan kurikulum. Terima kasih untuk mengucapkan. Dan juga yang terhormat Bapak Kasih dan yang terhormat Bapak Kanwil sekaligus sebagai narasumber. Terima kasih Pak, senang hati Bu Nilma mendengarnya Bapak bisa mengisi acara yaitu sebagai narasumber langsung kurikulum TPQ di Kota Dumai. Semoga Kota Dumai insya Allah tidak ketinggalan dengan 12 kabupaten kota yang berada di Riau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Ketua DPW FKPQ ya, terima kasih Pak Jamil Siregar. Kebetulan kita sering tukar perikiran walaupun di WA. Terima kasih, tapi luar biasa masukan-masukan dari Bapak sehingga TPQ mempunyai kurikulum dan juga buku. Itu berkat dari chattingan kita sama Bu Nilma. Mohon maaf Pak, inilah dia Kota Dumai, beginilah adanya. Dan alhamdulillah dengan Bu Nilma sering berurusan kepada Bapak Ketua DPW yang di Pekanbaru. Pada hari ini kami mendapat buku dari berkat Bapak juga. Baiklah, kata sambutan cukup 3. Yang pertama, Bapak Wali Kota ataupun yang mewakili atau Pak Sofwan, Bu Nilma cuma membacakan yaitu jumlah TPQ yang bergabung di FKPQ, Forum Komunikasi Pendidikan Al-Quran. Untuk Kecamatan Dumai Timur 20 TPQ, jumlah gurunya belum Pak ya, karena jumlah gurunya habis. Hasil kami rapat kemarin yang 3 forum di Kabak Kesar tergantung dengan honorarium. Jadi dia pada 3 bulan tanggal 3 Januari 2022 di situ baru kami bisa mengetahui jumlah guru kita sekota Dumai berapa. Untuk Kecamatan Dumai Kota 15 TPQ, untuk Kecamatan Dumai Barat 24 TPQ, untuk Kecamatan Medan Kampai 7 TPQ, berarti ini ada bertambah 1, kemarin 6 TPQ-nya.
Untuk Kecamatan Sungai Sembilan 6. Untuk Kecamatan Bukit Kapur, tepatnya tempat Pak Ketua Panitia tadi, 19 TPQ ya Pak. 22 berarti ada yang baru masuk, alhamdulillah. Untuk Kecamatan Dumai Selatan, ini bertempat di tempat Bapak Penasihat FKPQ, 17 TPQ. Nah, ini jumlah TPQ yang ada di 7 kecamatan. Alhamdulillah, Pak Sofwan sama Bapak Wali Kota atau yang mewakili, beberapa bulan yang lalu kami udah rapat di Kesra tentang berkaitan dengan honorariumnya. Kami ada 3 forum Pak Wali Kota ataupun yang mewakili ya Pak ya. Kami ada 3 forum FKPQ, ini yang sekarang forum komunikasi pendidikan Al-Quran, FKMDTA, yaitu MDTA Pak. Yang satu lagi PGS MKD, makasih Pak Ketua atas kehadirannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita satu jiwa Pak. PGS MKD itu Pak Ketuanya. Jadi kami ada 3 forum yang dapat bantuan dari Kesma. Yang ketiga forum ini Pak Wali Kota, atau Pak Wali Kota tidak apa ya. Yang ketiga forum ini Pak, alhamdulillah Bu Dirma yang paling banyak saudaranya, karena Bu Dirma perempuan banyak Pak. Kalau yang berdua ini 350 jumlah gurunya sama duanya. Kalau Bu Dirma jumlah guru keseluruhannya di Kota Dumai tahun 2021 543 guru yang dikasih honorarium dari Kesra, dan tahun 2022 ada penambahan yaitu 557 guru Pak. Alhamdulillah mengucapkan terima kasih kepada Pak Wali Kota yang telah menambah guru untuk TPQ Sekota Dumai. Dan juga perlu Pak Wali mengetahui kalau ini bagus sesuai namanya Pak, honorarium. Kenapa bermain honorarium sesuai dengan namanya? Hasil kami rapat kemarin, dia per bulan akan dicairkan sebanyak 12 bulan. Selama ini kan cuma 8 bulan kami mencicipi yang dari Tesla. Kalau ini per bulan kenapa? Antisipasi dengan guru-guru TPQ yang banyak mati nomor rekeningnya. Jadi kami memohon kepada Bapak Wali Kota ataupun yang mewakili, ini tolong Pak direkomendasi, insya Allah biar terlaksana yang per bulan tadi. Agak dengan juga Pak Sigit kerja pengurus FKPQ-nya gitu, karena Bu Dirma yang paling banyak per bulan. 8 bulan masih angka yang lama yaitu 200.000 di APBD ini, di APBD perubahan 4 bulan lagi alhamdulillah juga udah menaik menjadi angka 3, berarti 300.000. 8 bulan kami mendapat 200.000, 4 bulannya kami mendapat 300.000. Alhamdulillah berarti angka 2 udah mulai bergeser-geser sehingga sampai ke angka 5 yang sesuai dijanjikan oleh Pak Wali Kota kita kepada kami, khususnya yang 3 forum tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada lagi Pak Wali Kota, tak berkemungkinan Bu Dirma sebagai ketua FKPQ Kota Dumai juga memasukkan proposalnya. Kalau bersedia Pak Wali Kota mengasih rekomendasinya juga. Yang pertama Bu Dirma masukkan ke PAS Sudirman, yaitu dengan catatan untuk menambah honorarium. Itu maksudnya tadi Bu Dirma masukkan proposal adalah di 2020 di cairnya Pak. Nah, itu. Jadi ada tambah-tambah sedikit
daripada Kesra. Di Bas Sudirman Datuk 5 masukan proposal atas FKPQ Kota Dumai, udah tuh di BSI Sudirman, Datuk di MHC. Tapi di BSI ini alhamdulillah udah ada angin sorganya. Ketika Budiman langsung menjumpai kepala BSI Sudirman, katanya tolong di email langsung Bu jumlah gurunya. Insya Allah guru Budiman udah mengemailkan langsung jumlah guru sekota Dumai langsung ke pusat, ke Jakarta. Jadi perlu Bapak Wali Kota hanya sedikit aja rekomendasinya, sedikit, mungkin lebih daripada 5 kami dapati di tahun 2022. Itu harapan Budiman sebagai ketua untuk menambahi kesejahteraan guru-guru Budiman yang berada di Kota Dumai. Terlebih dahulu Budiman mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pak Wali Kota ataupun yang mewakili. Yang kedua yaitu Budiman mengucapkan terima kasih kepada undangan yang apanya yaitu dari Pekanbaru ya Pak, juga Ketua FKPQ Pekanbaru. Budiman mengucapkan terima kasih. Semoga nyaman Bapak sampai ke rumah. Itu yang kedua. Yang ketiga, Budiman mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kepala TPQ yang 110 dan guru TPQ yang 110. Alhamdulillah tidak mengecewakan Budiman. Udah beberapa kali kita mengadakan kegiatan namanya FKPQ, selalu menyenangkan hati Budiman. Semuanya kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Budiman hanya cuma satu aja, mencari transport ibu-ibu. Itu hanya tugas ibu Budiman, karena dia semangat ibu, tidak bisa dipungkiri. Apalagi sekarang kita jangan COVID ya Bu, anak mau mengaji aja kita udah bersyukur. Kita tidak melihat SPP-nya dulu, mau aja dia mengaji kita udah alhamdulillah. Luar biasa saudara-saudaraku. Terima kasih Budiman ucapkan kepada peserta pelatihan. Betul kata Pak Ketua Panitia tadi, baru insya Allah TPQ ini udah ada kemajuan selangkah, berarti kita udah mempunyai kurikulum. Jadi Budiman meminta kepada peserta hari ini, marilah kita manfaatkan waktu yang sesingkat-singkatnya, ilmu yang sepadat-padatnya, sehingga kita bisa menerapkan di TPQ kita masing-masing, sehingga terjadi kita bisa melaksanakan program Pak Wali yaitu tahfiz Quran. Alhamdulillah kalau anak kita yang banyak tahfiz Quran di Kota Dumai, insya Allah nama Bapak kemana kita tak kemana-mana, pasti harum di 12 kabupaten kota. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu juga kami mengadakan pelatihan di sini. Maaf Pak, sebelum nanti insya Allah Bapak sekolah, nggak tahu dari mana Bapak sekolah yang akan untuk membuka acara pelatihan ini, serta ada buku tahfiz dari kami yaitu Juz 30, karena program Pak Wali katanya kalau anak tamat ada khatam TPQ dia mesti hafal Juz 30. Jadi kami FKPQ Kota Dumai memberikan ini, dan terima kasih kita juga Ibu ya, memberikan buku tahfiz Al-Quran kepada kepala TPQ-nya aja dulu. Inilah jadi kalau anak khatam tuh ya mesti habis Al-Quran. Itu program Pak Wali kita. Kita berbuat, insya Allah Pak Wali akan mendapati segala yang dijanjikannya. Allah. Hanya sampai di sini kata sambutan dari Budiman. Kalau tak wanisan sifat lisan, salah dan silap keduanya sifat manusia, yang sempurnanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Akhir kata ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPI Provinsi Riau kepada Bapak Jamil, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, tentu ucapan syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kelapangan, memberikan kita keberkahan, sehingga di pagi hari ini insya Allah kita semuanya bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat beriring salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati dan kita sama-sama muliakan Bapak Wali Kota yang mewakili Bapak Kakemenak, Bapak Kasih Pendis, dan staf dari Kemenak yang hadir pada kesempatan ini, dan tentu yang kita sama-sama hormati dan sengaja kita undang untuk memberikan pemaparan tentang kurikulum Lembaga Pendidikan Al-Quran Nasional, yaitu Bapak Dr. Haji Dahlan Jamil MA yang sudah hadir bersama kita beserta Ketua Koperasi TPQ Syariah Kota Pekanbaru juga turut berhadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Para ustadz, ustazah, pimpinan Lembaga Pendidikan Al-Quran Kota Dumai yang kami muliakan. Tidak bisa banyak yang kami sampaikan karena sudah disampaikan nampaknya oleh Bu Ketua. Kayaknya sudah lengkap, termasuk dengan sampai ke keuangannya sudah lengkap kayaknya. Jadi kami melalui kesempatan ini hanya memberikan motivasi kepada kita semuanya. Yang pertama, sebutan untuk lembaga kita yang di bawah Forum Komunikasi Al-Quran adalah Lembaga Pendidikan Al-Quran. Secara regulasi adalah Lembaga Pendidikan Al-Quran, bukan TPQ. Jadi TPQ adalah bagian kecil dari Lembaga Pendidikan Al-Quran. Jadi itu yang sesuai kurikulum, itu yang harus kita pahami. Yang kedua, sebutan untuk ustadz ustazahnya jangan bapak ibu lagi. Yang namanya madrasah, anak yang kita didik adalah santri. Jadi santri bukan hanya di pondok pesantren, tapi di Lembaga Pendidikan Al-Quran adalah santri. Jadi sebutannya jangan anak-anak, tapi santri Lembaga Pendidikan Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, para ustadz-ustazah jangan malu disebut ustadz-ustazah lagi, apalagi malu disebut sebagai guru ngaji. Artinya kita harus bangga, kita harus yakin bahwa Lembaga Pendidikan Al-Quran ini adalah lembaga mulia yang membina anak-anak, yang membina generasi muda Islam yang kita harapkan akan menjadi generasi Quran. Selanjutnya mungkin kepada Pak Wali Kota, apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua, mohon dukungannya, karena bagaimanapun Ibu Ketua dengan program sebagus apapun termasuk dengan para pengurusnya tidak akan bisa bergerak, karena kami ini hanya guru-guru mengaji, tidak punya kemampuan, langkahnya pendek, tapi angan-angannya tinggi. Jadi tidak ada kata lain selain tolong kami dibantu. Karena untuk di Kota Pekanbaru, Bu Nima, saya sampaikan bahwa kita sudah membentuk PAC semua kecamatan, dan itu kita berdayakan dari camatnya dan lurahnya. Artinya kalau kita bicara
fasilitasi alhamdulillah untuk di Kota Pekanbaru. Kebetulan juga saya sebagai ketua di Kota Pekanbaru, semua kegiatan yang dilakukan di kantor camat, di aula kantor camat itu difasilitasi, termasuk makan minumnya oleh pemerintah kecamatan. Karena apa? Seperti yang kami sampaikan, kami dari forum komunikasi tidak punya kemampuan materi. Yang punya kemampuan, yang kami punya kemampuan hanya kemampuan semangat Pak Wali Kota. Jadi artinya apa yang disampaikan, apa yang diajukan oleh Bu Nilma sebagai ketua, kita cukup salut dengan apa yang beliau lakukan. Di sela-sela kesibukan sebagai guru masih memikirkan yang lain. Jadi artinya sekali lagi mohon dorongannya, mohon bantuannya, termasuk dengan para sponsor yang sudah memberikan bantuan. Kami sangat berterima kasih. Kalau kami dari forum komunikasi wilayah hanya memfasilitasi saja, membantu, termasuk dengan kegiatan kurikulum nasional ini. Insya Allah untuk bulan Februari Maret mungkin kami sudah punya jadwal dengan Pak Kasih Pendidikan Diniyah dan Al-Quran untuk mengunjungi semua kabupaten kota untuk menyampaikan bahwa kita sudah punya kurikulum nasional Lembaga Pendidikan Al-Quran. Itu yang bisa kita lakukan. Dan jadi kalau melihat laporan dari Bu Nilma, alhamdulillah itu luar biasa kemajuannya. Kami di Kota Pekanbaru sampai hari ini 12-nya, bulannya 12. Kalau yang kami terima baru 4 bulan. Jadi kalendernya dipotong. Jadi alhamdulillah di sini sudah 12 bulan, luar biasa. Harus kita berikan aplaus yang luar biasa untuk beliau. Jadi artinya sebenarnya di sini belum ada perda. Kota Pekanbaru sudah punya perda, dan kita dari forum komunikasi yang mendorong ini sampai ke tingkat perda. Tapi untuk 2022 itu belum bisa direalisasikan berhubung anggarannya. Jadi kita undang-undangnya sudah ada, regulasi yang mengatur itu sudah ada, tapi angka-angkanya belum ada. Jadi alhamdulillah Kota Dumai sudah punya angka, walaupun belum ada regulasi. Itu mungkin berkat dorongan kita semuanya, motivasi yang kuat dari Pak Wali Kota, demikian juga dengan Pak Kemenak yang sudah mendorong ini semuanya, membantu para pengurus untuk bergerak bisa lebih maju ke depan. Untuk itu, karena kita hanya waktunya singkat, dan nanti setelah acara ini Pak Kasih menyampaikan paparan kurikulum, beliau juga akan langsung berangkat ke Tebilahan untuk hal yang sama. Jadi kita manfaatkan waktu ini sedemikian baiknya, karena inilah kalau masih kurang nanti ya kita buat lagi, kita buat acaranya. Makanya kalau kami di kota sebagai gambarannya kita akan lakukan per kecamatan. Karena yang diundang ini kan baru 220. Di luar itu kan belum tahu dengan ini gitu. Jadi itu harus kita beritahu juga. Mungkin kalau kepalanya menyampaikan juga belum tentu juga sampai, karena bahasanya berbeda-beda. Ada yang bahasa Banjar, ada yang bahasa Batak, ada bahasa Melayu, jadi sampainya kurang pas. Jadi wajib oleh narasumber yang jelas gitu. Jadi itu kita harapkan bersama. Juga mungkin ini sebagai curhat saya sedikit kepada jajaran Kementerian Agama, termasuk dengan Pak Kasih. Tapi alhamdulillah kalau Pak Kasih di Kanwil sudah paham dengan kita, jadi artinya beliau sudah menjadi mitra yang baik dengan kita. Sebenarnya forum komunikasi pendidikan Al-Quran ini Pak Kemenak adalah mitra yang baik. Jadi artinya kami akan memberikan pekerjaan-pekerjaan yang baik ini untuk menjadi catatan prestasi untuk Bapak. Kami akan mendukung apapun program Kementerian Agama. Demikian juga untuk di tingkat Kanwil, kami akan terus bekerja sama.
Jadi forum komunikasi pendidikan Al-Quran bukan rival, bukan lawan, tapi adalah mitra kerja yang sama-sama akan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Jadi ini menjadi catatan kita bersama, karena kadang-kadang persepsi daripada pejabat, forum ini apa pula ini? Ini nampaknya mau mengganggu pula ini dalam hal kerja. Tidak, ini adalah menjadi kawan yang akan sama-sama membina dan meningkatkan prestasi Kementerian Agama sesuai dengan logo yang berdampingan. Artinya kita adalah mitra yang baik untuk sama-sama kita mengembangkan lembaga pendidikan Al-Quran, khususnya di Provinsi Riau dan khususnya di Kota Dumai dan umumnya di Provinsi Riau. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Satu hal lagi, untuk para pengurus, para pimpinan lembaga, karena sesuai dengan regulasi bahwa pendidikan Al-Quran atau lembaga pendidikan Al-Quran itu secara regulasi Juknis 91/2020 dipersyaratkan dia harus menjadi badan yayasan atau mempunyai notaris. Jadi kita dari wilayah juga sudah menjajaki dan mengadakan MOU dengan notaris. Kita sudah sampaikan dengan pengurus dari Dumai untuk mempermudah urusannya, termasuk dengan biaya-biaya yang lebih murah dibanding yang lainnya. Jadi ini juga mungkin Pak Wali Kota bisa menjadi bahan pertimbangan Pak untuk apakah mau dibantu atau mau dibagaimanakan, karena lembaga ini tanpa ada notarisnya, tanpa ada akta notarisnya di Kementerian Agama dia tidak akan diberikan izin lagi, karena sesuai dengan Juknis yang sudah keluarkan yang terbaru 91/2020 itu semuanya harus mengacu. Tapi untuk sekarang memang ada perbedaan di antara kabupaten kota. Tapi intinya sesuai dengan semangat daripada Juknis itu harus dalam bentuk yayasan atau mempunyai akte notaris. Jadi mungkin ini juga bisa para sponsor atau para Pak Kemenang juga bisa membantu bagaimana supaya lembaga-lembaga yang dibina oleh masyarakat ini, yang dibiayai oleh masyarakat, dibentuk oleh masyarakat, bisa menjadi lembaga resmi yang secara kenegaraan diakui. Nah, itu yang harus menjadi tugas kita utama, karena rata-rata untuk seluruh kabupaten kota masalahnya itu. Bahkan ada yang tidak mau melapor sejak berdirinya, tidak melapor ke Kemenang, sehingga model tadi hanya di satu kecamatan hanya 7. Sebenarnya lembaga pendidikan Al-Quran itu identik dengan masjid dan musola. Kalau ada masjid atau musola pasti ada lembaga pendidikan Al-Quran. Tapi catatannya kenapa hanya hitungan puluh atau hitungan 7 misalnya, itu karena tidak ada pelaporan. Nah, jadi ini menjadi tugas pokok kita dari para pengurus untuk di tingkat kecamatan, bagaimana mereka itu bisa menjadi di bawah binaan kita, sehingga di Kementerian Agama tercatat sebagai lembaga resmi yang harus mendapat pembinaan. Jadi itu yang perlu kami sampaikan. Saya kira rasa terima kasih yang kami sampaikan kepada Pak Wali Kota, Pak Kemenang, dan para sponsor untuk mendukung ini terus, karena ini adalah tugas kita bersama. Tidak bisa hanya dilakukan oleh forum atau dilakukan oleh ustadz-ustadzah, tapi harus kita lakukan secara bersama. Saya kira itu saja. Mohon maaf kalau ada penyampaian yang kurang berkenan. Sesuai dengan yang kebiasaan kami ya seperti ini apa adanya Pak. Jadi termasuk mungkin sambutannya, mungkin bahasanya yang kurang santun atau kurang lunak, itu bawaan dari sana memang nggak bisa lunak Pak. Nah, jadi saya kira itu saja disampaikan. Terima kasih atas perhatian para ustadz-ustadzah semuanya. Mudah-mudahan
semangat untuk membina anak-anak kita ini, anak-anak kita di lembaga-lembaga pendidikan Al-Quran menjadi anak-anak atau generasi penerus yang menjadi generasi Qurani hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selanjutnya, kata sambutan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Dumai kepada Bapak Haji Dr. Andes Safwan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Wali Kota Dumai, dalam hal ini wakil staf ahli Bapak Ismail Haji Sultan MSI, yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Riau, yang diwakili oleh sahib saya, itu Kepala Seksi Bimbingan Al-Quran Bapak Dr. Andes Haji Dahlan MA, yang saya hormati Ketua Forum Komunikasi Pendidikan Al-Quran Provinsi Riau, yang saya hormati sahib Kepala Bagian Kesra Setira Daerah Kota Dumai Bapak Romzi SHMA, yang saya hormati Ketua Forum Komunikasi Quran Kota Dumai, Kepala Seksi Bimbingan Islam Kantor Wilayah Kota Dumai, Ketua PSN, FKDT atau IGRA yang hadir, para panitia pelaksana, Bapak Ibu Kepala Taman Pendidikan Al-Quran, guru TPQ Sekota Dumai yang hadir yang saya muliakan. Puji dan syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita pada pagi ini dapat hadir di sini dalam rangka pelatihan kurikulum standar nasional pada Taman Pendidikan Quran. Berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, izin Pak Kamil, padahal besok kita akan diundang oleh DPRD Kota Dumai dalam rangka hearing tentang bantuan TPQ, bantuan MDA, bantuan guru madrasah. Dan saya sudah berkali-kali jumpa dengan Ketua DPRD dan juga komisi yang bidang ini, tidak saja dengan hubungan kerja, bahkan juga ada kopi saya selalu bicara ini dengan orang-orang berpolitik ini. Kenapa? Kontribusi politik dalam sekarang ini tidak pernah tinggal. Karena membangun sebuah satu lembaga harus ada unsur politik, tapi intinya rohnya adalah untuk kepentingan. Kalau dengan Pak Wali, saya selalu bicarakan tidak ada sebantal dengan beliau. Balang beliau di mana-mana saya selalu jumpa, perhatiannya terhadap agama luar biasa. Bahwa target beliau adalah tabis itu minimal satu kecamatan ada satu, bahkan TPQ itu ada satu. Tapi kalau mengundang beliau jangan pada hari-hari Minggu atau hari Sabtu. Beliau selalu bicarakan tidak saya Pak, karena beliau hari ibadah. Nah bisa terikut ibadah beliau, puasa beliau Nabi Daud Pak. Sholat beliau saya selalu safari dengan beliau itu di bulan Ramadan, dia langsung safari ke ngaji. Ya, kalau merokok itu katanya kucing setan. Abang pernah merokok itu setan. Kalau safari Ramadan, ada Ramadan beliau sudah khatam 7 kali khatam. Jadi Pak Wali ini di samping amalnya kuat, ibadah duitnya banyak. Kalau kita duit tak banyak, ibadah tak kuat. Ya, jadi banyak kalahnya kita dengan Pak Wali. Kalau mau jadi kadis, jadi kabar, Pak harus pakai jubah. Harus sholat Bapak di wali kota sekarang waktu sholat itu tidak berhenti, kami tidak dimenangi. Masuk azan berhenti Pak. Ya, amalan agama ini ada jaminan orang sahih masuk surga. Nah ada proposal jaminan masuk surga. Yang masuk surga itu jaminan Allah dan takwa. Ada profesor lain kamu masuk surga? Tidak ada. Tapi jaminan Allah masuk surga itu ada bertakwa. Justru itulah agama mengatakan wa ta'na bukan dosa. Jadi kalau ibu sedang berjuang TPQ ini wajar. Tadi Pak Ketua mengatakan TPQ mitra, bukan mitra. TPQ mitra domain Kementerian Agama, ya benar. Itu tugasnya kami mengembangkan. Nomenklaturnya ada di pusat, nomenklaturnya ada di Kementerian Agama Provinsi. Jadi dengan adanya terbentuk LKPP ini,
sudah membantu kami dalam membangun tanah lingkungan yang ada di Nusa. Itu rohnya sebenarnya. Jadi bukan mitra. Kalau Bapak berpikir hari ini, kami sudah lama berpikir dengan Pak Dalam jauh hari. Cuma tangan kami ini tidak berguna, tak sama dengan Pak Wali Kota. Tangan saya ini tangan yang berbeda. Tapi kalau ketika Pak Wali menunjuk, itu jadi semua. Tidak ada para satu dulu. Maka oleh sebab itu kita selalu menampingi beliau, kita selalu mendukung program beliau, apalagi program dalam Kementerian Agama. Jadi kalau dari Pak Wali itu Pak bukan saja Pak Kapal itu berapa kali berulang. Karena dana sekarang ini dana hibah. Untuk bebas kita bermain di lapangan harus ada berwaktu. Ada berwaktu kan. Tapi setiap hari kita harus jumpa dengan Pak Wali. Tak usah dana Bapak, dana kesalahan Pak sekarang itu tidak ada di kesalahan. Ya, dana hati tidak ada di kesalahan. Tak usah dana kita, dana di kesalahan di mana saja Pak Kapal kesalahan. Kemarin saya bicara dengan Pak Wali, nanti Pak aman. Karena kita ini jadi Pak begini. Maka oleh itu, tetapi dana itu diajar oleh Pak Wali. Kita saya kan ketua umum PTKI. Dana kita 2,5 miliar. Kata Pak Wali ini bang saya ambil 1 miliar untuk bantu guru. Ambil Pak. 2,5. Ya, biasanya ketua umum PTKI itu sedang Pak. Saya minta bicara oleh Pak Wali. Tergantung kepewayan kita bersama Wali Kota memainkan peran ini. Kalau ini peran kita kuat, maka kementerian agama musinya luar biasa. Kita dibantu oleh Wali Hak Provinsi Riau. Dan hanya saya hitung 200 juta kepada kita. Ya, saya bantu. Sini Pak acara kita. Setelah kita di situ mana ada setelah kita di uang Istana Negara. Situ kita latihan. Dulu kita latihan di hutan. Nah, itu situ latihan. Sebenarnya kita satu ini. Jadi kalau bicara tentang agama, kami dah pelopornya dari Bapak. Saya kemudian pergi diambilin 4 tahun tanya pasien. Saya juga diambilin bukan baru 4 tahun dengan pasien itu. Jadi saya di guru dulu. Apa yang Bapak Ibu rasakan, saya juga rasakan. Tapi Allah SWT tidak mau berdoa menyelesaikan masalah. Dia berdoanya itu. Tapi wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita berusaha, Allah akan beri jalan keluar dalam hidupnya. Tapi yang jelas kita berusaha bersabar. Jangan berbendung dan berdiri dalam menghadapi masalah-masalah dan yang ada di sini. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kalau semangat saya luar biasa bersemangat. Saya tanya di Pak besok acaranya berapa? Karena waktu itu undang sampai saya itu mungkin waktu saya DL ke bukan baru. Mereka awal karena ini penting. Tidak perlu formal-formal. Ya, tapi kalau ke depan saya marah kepada PPK, kalau mau nampak Wali undang hadir di dinas. Ya, kalau undang di dinas supaya beliau hadir. Kalau yang minggu libur-libur, ya orang tidak pergi ya. Kalau Pak Wali pergi weekend ya Pak, dia pergi ibadah. Kemarin dia pergi ke Malaysia 2 hari 2 hari di misi kita ke Malaysia. Begitu. Tapi kita berjuang bersama-sama dengan beliau. Waktu beliau menjadi calon di kotanya kita berjuang. Tapi cara berjuang ada kontribusi politik yang kita dilakukan. Kalau ada kontribusi itu perhatian. Ya, tentu kita mendukung calon-calon di kota yang punya perhatian terhadap agama. Tapi karena kita adalah orang agama. Kan ini yang kita harapkan semua. Tidak, oh kalau tidak apalagi kita yang kita pilih itu orang beragama, ya bukan partai, tapi orang-orang yang komitmen dan integritas dalam menjalankan ibadah agama. Bukan berarti agama pada hari ini, ya, tapi adalah orang-orang yang menjalankan ibadah agama. Lalu ibadah agama itu masuk waktu sholat dia sholat, masuk waktu puasa dia puasa. Jangan waktu azan kita orang guru-guru TPK, kita mau balik. Masih berkira di jalan, apa di depan kita? Image branding itu lain di depan masyarakat. Itu yang saya kepada kita ingat di depan yang memberikan contoh kepada umat-umat ini dalam melaksanakan ajaran agama. Terima kasih untuk kita semua. Saya akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kata sambutan dari Wali Kota Lumajang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Insinyur Zulkarnain MSI. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du.
Muslimin muslimat, Bapak Ibu, Ustazah, Ustadz, JC, perempuan yang kami hormati. Seharusnya di tengah kita hari ini Pak Wali bersama-sama kita. Tapi pada lebar Pak kemarin sudah sampaikan di hari libur ini beliau ada misi dan berhalangan. Untuk itu ditugaskan kami untuk mewakili beliau sekaligus membacakan sambutan beliau. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat dan tujuan kita pada acara yang mulia ini senantiasa dalam ridho dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, Bapak Ibu, Ustaz, Ustazah yang saya hormati, izinkan kami membacakan sambutan beliau pada acara hari ini sebagai berikut. Sambutan Wali Kota Dumai pada acara pelatihan kurikulum LPTQ nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan, pejabat struktural di Pemerintah Kota Dumai yang berkesempatan hadir, dan kami hormati Kepala Kantor Kemenak Kota Dumai, yang kami hormati Ketua dan Pengurus LPTQ Kota Dumai, dan kami hormati Bapak narasumber, selamat datang Pak di Kota Dumai. Yang kami hormati Ketua FKPQ Wilayah Pekanbaru Bapak Jamil, selamat datang Pak di Kota Dumai. Yang kami hormati Ibu Ketua FKPI Kota Dumai, Ibu Nirmala. Yang kami hormati Bapak Kasih Pendidikan Diniyah dan Al-Quran Kemenak Provinsi Riau. Yang kami banggakan tadi Bapak Ketua Panitia, luar biasa semangatnya. Dan kami hormati banggakan Bapak Kepala Bagian Kesra Kota Dumai, Bapak Ibu, CC, tuan-tuan, Ustadz, Ustazah, beserta pelajar yang kami hormati dan kami banggakan dan tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setinggi puji, segala syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, karunia dan berkahnya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir bersama-sama di tempat ini dalam pelatihan kurikulum LPTQ nasional. Selawat beriring salam tercurah limpahkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Muslimin muslimat, Bapak Ibu, cincin, perempuan yang kami hormati, secara pribadi saya sangat bersyukur dapat berkumpul dengan Bapak dan Ibu, Muslimin muslimat, Ustadz, Ustazah, para peserta pelatihan, orang-orang terbaik, para pejuang Al-Quran sekota Dumai. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari yang tadi Ketua Panitia sudah bacakan, khairum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Adapun dalam rangka pembinaan para calon peserta dalam keikutsertaannya nanti pada setiap penyelenggaraan LPTQ Kota Dumai berinisiatif melaksanakan pemusatan pelatihan kurikulum LPTQ nasional yang dilakukan pada tahap awal sampai tahap akhir. Memang sudah menjadi tugas kami pemerintah, khususnya pemerintah daerah, untuk memberikan motivasi, memfasilitasi setiap usaha-usaha pembinaan dan pelatihan serta menantapkan personil-personil yang nantinya membina calon Polri dan Polri A agar menjadi peserta yang berkualitas dan layak serta siap mewakili Kota Dumai mengikuti LPTQ
di berbagai tingkatan. Sebagaimana kita maklumi, dengan adanya konsep yang jelas tentang pembinaan bagi kabilah yang dilaksanakan oleh LPTK dan terintegrasi dalam bentuk kurikulum baku serta berstandar nasional, kita semua berharap ke depannya pembinaan kabilah selangkah lebih maju dan dapat diukur dan dievaluasi melalui langkah-langkah yang dijabarkan dalam kurikulum. Mudah-mudahan usaha maksimal ini akan memberikan hasil yang maksimal juga, dengan disertai berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar upaya kita ini bisa membawa nama baik dan menjadikan barokah kepada keturunan dan kepada kita semua. Karenanya saya berpesan kepada seluruh peserta agar pelaksanaan pelatihan ini dijadikan sebagai wahana wadah pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman tentang kurikulum yang nantinya dapat saudara-saudara ustaz-ustazah terapkan dalam bidang kerja LPTK Kota Demak. Ikhlas dan niat semata-mata hanya mencari ridho Allah, sehingga ilmu yang diperoleh selama pelatihan ini dapat bermakna bagi peserta dan orang lain baik dunia wal akhirah. Hadirin sekalian, demikian sambutan singkat saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan kurikulum LPTK nasional. Dengan ini saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkati kita semua. Terakhir sebaik pantun, kelapa diparut dibuatkan santan pembuat si kue talam. Siapa hatinya terpaut dalam naungan Al-Quran, niscaya hidup akan tentram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumai 23 Januari 2022, Wali Kota Dumai Haji Faisal SKM Mats. Cece, tuan-tuan muslim-muslimat yang saya hormati, demikian tadi sudah saya sampaikan, dibacakan sambutan Bapak Wali Kota. Dalam penyampaian ini mungkin kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak pas dan tidak berkenan. Dan terakhir kami tutup. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyerahan secara simbolis buku tahfiz. Kami mohon kembali nama-nama yang tersebut di bawah ini untuk mengambil tempat. Kecamatan Dumai Selatan Bapak Haji Supriyadi, nama yang tersebut agar dapat mengambil tempat. Baik, untuk penyerahannya, yang pertama kami mohon kepada kembali Bapak Staf Ahli Bapak Insinyur Julian MSI untuk dapat menyerahkan buku tahfiz yang pertama. Tidak, selanjutnya Bapak Sofan. Untuk selanjutnya kepada Ibu Ketua Provinsi Kota Dumai, dipersilakan. Selanjutnya kepada Bapak Dahlan Jamil MA untuk dapat menyerahkan secara simbolis buku tahfiz. Selanjutnya buat Bapak Nesra, dipersilakan. Selanjutnya buat Bapak kepada Bapak Sibandis Kota Dumai, Bapak Sibandis, dipersilakan. Bapak Sibandis.
dilanjutkan dengan doa bersama. Baik, kami persilakan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimakumullah. Marilah bersama-sama kita menundukkan kepala, menengadahkan tangan, saya berdoa agar acara kita pagi hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, dengan segala ketawaduan dan penuh pinta, kami menengadahkan tangan kehadirat-Mu ya Allah. Curahkanlah rahmat-Mu dan karunia-Mu yang maha luas itu kepada kami semuanya. Di pagi hari yang berbahagia ini, perkenankanlah hamba-Mu memuji atas kebesaran-Mu, bersyukur atas anugerah-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga kami perwakilan DPK Sekota Dumai dapat berkumpul dalam rangka acara pelatihan kurikulum Lembaga Pendidikan Al-Quran Nasional. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami bersyukur kehadirat-Mu ya Allah atas nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan acara ini dengan sebaik-baiknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami bermohon kehadirat-Mu ya Allah. Berikanlah anugerah-Mu dan petunjuk-Mu kepada kami, para peserta pelatihan kurikulum Al-Quran, serta bimbinglah kami, karena tanpa bimbingan dan petunjuk-Mu kami tidak dapat mengikuti pelatihan ini dengan sebaik-baiknya. Allahumma ya Allah ya munibas sa'ilin, Engkau yang Maha Kuasa, berilah kami kekuatan lahir dan batin dalam mengemban tugas, dan limpahkanlah kepada kami rasa kasih sayang, persatuan dan kesatuan, sehingga pelatihan yang diberikan kepada kami dapat kami selesaikan dengan baik dan tentram. Allahumma ya Allah yang Maha Agung, ingatkan kami yang tersalah dan tersilap dari ucapan dan perbuatan kami. Tunjukilah kami ke jalan yang benar, jalan yang lurus, dan jalan yang Engkau ridhoi, agar kami tergolong orang-orang yang beriman dan bertakwa. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Murah, lagi Maha Pengampun, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dosa guru-guru kami, dan tempatkanlah mereka ke dalam golongan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ya Allah yang Maha Pemurah, Engkau Maha mendengar
kabulkanlah perintah dan doa kami ini. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula pembukaan pelatihan kurikulum Lembaga Pendidikan Al-Quran Nasional Kota Dumai. Kami sebagai pembawa acara mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.